Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini saya akan paparkan bagaimana mengelola kelas online atau kelas daring di sekolah kami. Kebetulan saya menggunakan Google Suite, yakni Google Classroom dan Google Meet, serta beberapa aplikasi Google lainnya untuk membantu terlaksananya pembelajaran online ini. Jadi singkat cerita, kami sudah memberikan penugasan kepada siswa melalui Google Classroom dan tanya jawab juga dilakukan melalui timeline Google Classroom. Namun dalam rancangan kegiatan pembelajaran online ini kami juga menyediakan waktu, rentang waktu tertentu untuk memfasilitasi tatap muka dengan peserta didik. Dan pada saat tatap muka, kami juga akan mempresentasikan, memaparkan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik atau yang mereka tanyakan. Namun tatap muka di sini bukan dalam arti tatap muka face to face secara langsung, tetapi tatap muka menggunakan video conference, dalam hal ini menggunakan Google Meet. Dalam dokumentasi kali ini, saya menerima notifikasi ke email saya dari Google Calendar yang sudah dirancang untuk alarm atau pengingat kegiatan bahwa saya ada agenda tatap muka online dengan siswa. Saya akan bukakan emailnya. Jadi emailnya ini pemberitahuan ya, pemberitahuan masuk bahwa ada agenda hangout tatap muka online. Saya akan bukakan emailnya. Jadi seperti ini. Pada tanggal 16 Maret jam 1 PM sampai dengan jam 1.30 PM waktu Indonesia bagian tengah itu ada hangout meet yang harus dilakukan, yakni untuk memberikan pendalaman materi penugasan atau tanya jawab atau hal-hal yang diperlukan oleh siswa dengan mode tatap muka online. Nah, saya akan cekkan di Google Kalendernya, ya, di Google Calendar di akun sekolah, ya, akun Google Suite-nya akan terlihat bahwa pada tanggal 16 ini ada agenda tatap muka. Ini kalau saya klik akan ada detailnya, ya, tatap muka online jam 1 sampai jam 1.30 siang. Join hangout-nya, linknya, kemudian detailnya, tanya jawab dan paparan mengenai penugasan yang belum dimengerti oleh siswa. Nah, tinggal diklik Google Hangout-nya. Ini ada classroom yang akan saya berikan contoh nanti untuk kelas informatika 10 MIPA 7 dan 10 MIPA 6. Ini link hangout-nya. Kenapa saya gunakan ini? Karena memang ini fitur free dari Google Meet untuk bisa mempresentasikan bahan langsung kepada peserta didik, sekaligus bisa untuk tatap muka secara online. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 25 siswa dari 53 orang mestinya ya. Oke, dari 2 kelas nggak apa-apa. Nanti ini saya record, jadi rekamannya nanti bisa, yang baru bergabung nanti bisa dilihat rekamannya. Silahkan untuk Classroom. Untuk Classroom ada 2 penugasan, saya akan coba bukakan dari yang MIPA 7 ya. MIPA 7 di classwork
itu ada topik tentang MIT Inventor, ada 2 project. Yang project pertama, project digital address, ini individual. Kemudian yang project team ini kelompok. Silahkan dibentuk kelompoknya, jumlah 3 orang maksimal dan minimal 2 orang. Sekali lagi ada 2. Jadi ada tugas individual selama kalian libur, dan ada tugas kelompok ya, tim. Jadi ada tugas tim, project tim, ada project digital address, ini yang individual. Nah, untuk kedua tugas ini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan tugas tersebut, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di bagian chat, nanti akan saya jawab. Ada pertanyaan? Silahkan jika ada. Tugas kelompok. Oke, saya jelaskan dulu. Sekali lagi, untuk tugas kelompok setelah membentuk tim, jadi ini tugas kelompoknya tim, saya pikir sudah cukup jelas. Anda diminta untuk merancang flowchart terlebih dahulu atau algoritma untuk menyelesaikan kasus distribusi angka kredit. Jadi ini contoh saya akan bukakan ya, yang harus Anda buat. Ini ada permasalahan semacam ini. Jadi ini adalah tabel angka kredit yang dibutuhkan oleh guru untuk naik pangkat dari satu golongan ke golongan yang lebih tinggi. Misalnya dari 3A ke 3B, kemudian dari 3B ke 3C. Nah, jadi aplikasi yang Anda buat ini nanti ketika dipilih, mungkin nanti Anda akan menggunakan spinner ya, mungkin akan menggunakan spinner drop down. Jadi nanti ketika aplikasi itu dibuka, diminta memasukkan golongan. Ketika golongan yang dibuka itu adalah 3A, maka dia akan menampilkan angka akumulatifnya 150, angka yang dibutuhkan, angka kredit yang dibutuhkan itu adalah 50. Terdiri dari unsur utama itu 42, unsur penunjang 5, dan untuk pengembangan diri itu ada 3, sehingga total semua adalah 50. Nah, kemudian ketika dia memilih yang 3B ke 3C, itu dibutuhkan angka kredit 200. Tadi sebelumnya sudah 150, artinya perlu 50 lagi untuk mencapai itu. 50 itu terdiri dari utama 38. Jadi intinya Anda hanya diminta membuat aplikasi untuk menampilkan ketika golongan 3B yang dipilih, maka dia akan menampilkan informasi bahwa angka kredit kumulatif yang diperlukan adalah 200, angka kredit yang dibutuhkan adalah 250, utama 38, penunjang 5, pengembangan diri 3, karya inovatif 4. Jadi seperti itu saja, cukup ya, cukup seperti itu. Lebih kurang algoritmanya seperti itu. Jadi algoritmanya itu kalau ingin nanti dibuat, jika 3A maka angka kumulatif 150, angka yang dibutuhkan 50, utama 42, penunjang 5, pengembangan diri 3, karya inovatif 0. Ya, sekali lagi saya ulang aja ya, sambil nanti jika ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi jika ada pertanyaan. Batas waktu pengumpulan. Oke. Batas waktu pengumpulan itu sudah
boleh dilihat di due date time-nya ya. Tetapi nanti silahkan nanti akan saya reschedule ulang, nggak apa-apa terlambat pengumpulannya. Yang jelas dikerjakan saja. Ya, artinya waktunya akan diperpanjang ya. Silahkan saja, waktunya akan diperpanjang. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, saya akan balik lagi jelaskan sedikit di project ya. Di project saya akan buka dulu sebentar. Oke. Ya, di Classroom, sekali lagi di Classroom itu ada 2 tugas ya. Sekali lagi di Classroom itu ada di 2 tugas di bagian classwork untuk MIT Inventor. Yang kalian kerjakan nanti selama libur ini ada 2, project digital address, ini individu ya, ini individu. Kemudian project team, ini kelompok. Di penjelasan dari projectnya cukup jelas, terdiri dari 3 orang maksimal dan minimal 2 orang. Jadi nggak boleh 1 orang ya, nggak boleh 1 orang. Jadi minimal 2 orang, maksimal 3 orang, tentukan sendiri. Kemudian untuk inspirasi kalian bisa mengunduh di Play Store aplikasinya. Itu hanya inspirasi saja untuk kalian. Kemudian yang kalian buat adalah tabel angka kredit ini dijadikan aplikasi. Jadi si pengguna nanti cukup memilih golongan. Jadi dia cukup memasukkan golongan menggunakan spinner mungkin. Ketika dia memilih nanti 3A atau menggunakan text box, ketika dia mengetikkan 3A, maka nanti akan tampil adalah semua data yang berhubungan dengan 3A, mulai dari angka kredit kumulatif yang diperlukan, angka kredit yang dibutuhkan, angka kredit unsur utama, unsur penunjang, pengembangan diri, hingga karya inovatif. Data lain seperti nama, tempat tanggal lahir mungkin, jenis kelamin dan lain sebagainya bisa kalian abaikan. Tetapi kalau ingin ditambahkan juga boleh ya. Sekali lagi jika ingin ditambahkan juga boleh. Algoritmanya seperti apa? Ya, algoritmanya seperti ini. Jadi kalau kita buatkan algoritma, jika golongan 3A dipilih, ya, jika golongan 3A itu dipilih, ini golongan 3A yang kuning ini, jika golongan 3A itu dipilih, maka nanti semua data yang berwarna kuning ini akan ditampilkan nanti di aplikasi. Mulai dari angka kredit kumulatif akan tampil sesuai dengan golongan yang dipilih. Kemudian angka kredit yang diperlukan, unsur utamanya, kemudian unsur penunjang 5, angka PKB-nya, karya inovatif yang diperlukan. Jadi simpel sebenarnya. Dan ketika kalian sebenarnya bisa mengerjakan yang project digital, yang individual, yang digital address ini, maka kalian sebenarnya lebih mudah. Jadi kerjakan dulu yang individual ini, baru masuk yang ke project team ya, karena akan lebih mudah mengerjakannya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup. Jika ada pertanyaan lagi, saya stop sharingnya dulu. Ya, silahkan jika ada yang ingin bertanya melalui chatnya ya, atau boleh langsung buka open mic dan buka videonya. Ini tim yang kalian buat sendiri ya. Jadi tugas ini tim yang kalian buat sendiri, minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Oke, terima kasih. Semua jaga kesehatan juga ya. Kalau tidak ada lagi, masih ada waktu
2-3 menit, silahkan. Ada yang ingin bertanya, boleh langsung open mic. Nggak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Nanti jika diperlukan untuk diskusi live lagi, kita akan carikan waktunya. Diskusi selanjutnya silahkan di Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di bagian komentar di masing-masing penugasan. Jadi di bagian Project Digital Address, silahkan ditanyakan di bagian komentarnya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Alhamdulillah nggak ngerti.